Wijayanti dengan NIM 214481151 dari kelas S1 Akuntansi 4A akan mempresentasikan praktek soal nomor 2, yaitu perusahaan dagang Marta. Berikut merupakan neraca sisa perusahaan dagang Marta serta transaksi yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2018. Kami diminta untuk membuat jurnal penyesuaian, posting ke buku besar, neraca saldo, neraca lajur, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca serta laba rugi. Langkah pertama yang akan kita buat yaitu membuat jurnal penyesuaian. Tanggal 31 Desember 2018, perlengkapan yang terpakai sebesar 2.580.000, maka pencatatannya dalam jurnal penyesuaian adalah biaya perlengkapan debit 2.580.000, perlengkapan kredit 2.580.000. Selanjutnya, sewa dibayar di muka yang sudah terpakai sebesar 1 juta rupiah, maka pencatatannya biaya sewa debit 1 juta, sewa dibayar di muka kredit 1 juta. Selanjutnya, pendapatan penjualan diterima di muka yang belum dihasilkan sebesar 2.400.000, maka pencatatannya pendapatan diterima di muka sebesar 1.100.000, pendapatan penjualan kredit sebesar 1.100.000. Selanjutnya, penyusutan perabotan menggunakan asumsi umur ekonomis 8 tahun tanpa nilai sisa, maka pencatatannya biaya penyusutan perabotan debit sebesar 3.312.500, akumulasi penyusutan perabotan kredit sebesar 3.312.500. 3.312.500 diperoleh dari 26.500.000 dibagi 8. Selanjutnya, gaji yang terutang sebesar 1.300.000, maka pencatatannya dalam jurnal penyesuaian adalah biaya gaji debit 1.300.000, utang gaji kredit 1.300.000. Yang terakhir yaitu persediaan yang masih ada sebesar 65.800.000. Maka pencatatannya ada dua pencatatan. Yang pertama, harga pokok penjualan debit 2.405.700.000, pembelian kredit 175.900.000, biaya angkut kredit 9.300.000, persediaan awal kredit 60.500.000. Jurnal yang kedua yaitu potongan pembelian debit 6 juta, retur dan potongan harga pembelian debit 7.430.000, persediaan akhir debit 65.800.000, dan harga pokok penjualan kredit 79.230.000. Maka total jurnal penyesuaiannya adalah debit 334.222.500 dan kreditnya sama 334.222.500. Langkah kedua yaitu posting ke buku besar. Yang masuk ke dalam posting buku besar adalah semua akun yang ada di neraca sisa dan jurnal penyesuaian. Contohnya seperti kas, saldo awalnya debit 5.670.000 rupiah, piutang saldo awal debit 37.100.000 rupiah, persediaan saldo awal 60.500.000 rupiah. Ada dari jurnal penyesuaiannya debit 65.800.000 rupiah, jadi saldo persediaannya menjadi 126.300.000 rupiah. Ada lagi dari jurnal penyesuaian kredit 60.500.000, jadi saldo terakhirnya yaitu 65.800.000 rupiah.
Selanjutnya perlengkapan, saldo awalnya debit Rp3.930.000. Dari jurnal penyesuaian, kredit Rp2.580.000, jadi saldo akhirnya dari perlengkapan yaitu Rp1.350.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka, saldo awalnya debit 6 juta, dari penyesuaian kredit 1 juta, jadi saldo akhir sewa dibayar di muka yaitu Rp5 juta. Selanjutnya perabotan, saldo awalnya yaitu debit Rp26.500.000. Selanjutnya akumulasi depresiasi perabotan, saldo awalnya kredit Rp21.200.000, dari jurnal penyesuaian kredit Rp3.312.500. Jadi saldo akhir dari akumulasi depresiasi perabotan yaitu Rp24.512.500. Selanjutnya hutang dagang, saldo awalnya kredit Rp46.340.000. Selanjutnya hutang gaji, saldo awalnya kosong, dari jurnal penyesuaian kredit Rp1.300.000, jadi saldo akhir dari hutang gaji yaitu Rp1.300.000. Selanjutnya hutang bunga, saldo awalnya kosong. Selanjutnya pendapatan diterima di muka, saldo awalnya kredit Rp3.500.000, dari jurnal penyesuaian debit Rp1.100.000, maka saldo akhir pendapatan diterima di muka yaitu kredit Rp2.400.000. Selanjutnya wesel bayar jangka panjang, saldo awalnya kredit Rp35 juta. Seterusnya modal pemilik, saldo awalnya kredit Rp23.680.000. Selanjutnya prive pemilik, saldo awalnya debit Rp48 juta. Selanjutnya pendapatan penjualan, saldo awalnya kredit Rp346.700.000. Dari jurnal penyesuaian kredit Rp1.100.000, jadi saldo akhir pendapatan penjualan yaitu Rp347.800.000. Selanjutnya potongan penjualan, saldo awalnya debit Rp10.300.000. Selanjutnya retur dan potongan harga penjualan, saldo awalnya Rp8.200.000. Pembelian, saldo awalnya debit Rp175.900.000, dari jurnal penyesuaian kredit Rp175.900.000, jadi saldo akhir pembelian yaitu 0. Selanjutnya potongan pembelian, saldo awalnya kredit Rp6 juta. Dari jurnal penyesuaian debit Rp6 juta, jadi saldonya menjadi 0. Selanjutnya return dan potongan harga pembelian, saldo awalnya kredit Rp7.430.000, dari jurnal penyesuaian debit Rp7.430.000, jadi saldonya menjadi 0. Selanjutnya biaya angkut, saldo awalnya debit Rp9.300.000, dari jurnal penyesuaian kredit Rp9.300.000, saldo akhirnya 0. Biaya gaji, saldo awalnya Rp82.750.000, dari jurnal penyesuaian debit Rp1.300.000, jadi saldo akhir biaya gaji yaitu Rp84.050.000. Selanjutnya biaya sewa, saldo awalnya debit 7 juta, dari jurnal penyesuaian debit 1 juta, jadi saldo akhir biaya sewa yaitu Rp8 juta. Selanjutnya biaya penyusutan perabotan, saldo awalnya yaitu 0, dari penyesuaian debit Rp3.312.500, jadi saldo akhir biaya penyusutan perabotan Rp3.312.500. Selanjutnya biaya listrik, saldo awalnya debit
Rp5.800.000. Tidak ada dari penambahan dari jurnal penyesuaian. Selanjutnya biaya perlengkapan. Saldo awalnya kosong. Dari jurnal penyesuaian debit Rp2.580.000, jadi saldo akhirnya Rp2.580.000 juga. Selanjutnya biaya bunga. Saldo awalnya debit Rp2.900.000. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan. Saldo awalnya kosong. Dari jurnal penyesuaian ada dua transaksi. Yang pertama yaitu debit Rp245.700.000. Dicatat pada saldonya juga Rp245.700.000. Jurnal kedua dari penyesuaian yaitu kredit Rp79.230.000. Jadi saldo akhir dari harga pokok penjualan yaitu Rp166.470.000. Yang ketiga yaitu membuat neraca saldo. Neraca saldo ini diambil dari akun-akun yang ada di buku besar, semuanya dipindah ke dalam kolom neraca saldo, dan nominal-nominal yang ada di setiap akun itu diambil dari buku besar di saldo terakhir. Jadi semua saldo terakhir per akun yang ada di buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo. Dengan total harus balance. Total saat ini menurut perhitungan saya itu 481.032.500. Berikut merupakan neraca lajur yang harus dibuat. Dalam neraca lajur, total dari setiap kolom-kolomnya harus sama atau harus balance. Yang mana dapat kita lihat jurnal penyesuaian jumlah saldo akhirnya Rp334.222.500. Neraca saldo setelah disesuaikan itu Rp481.032.500, dan laba ruginya itu Rp347.800.000. Dapat kita lihat di situ bahwa kita mendapatkan untung sebesar Rp56.187.500. Di bagian debit itu, di bagian neraca harus sama dalam penotalannya, yaitu Rp56.187.500, dan total akhir dari neraca yaitu Rp189.420.000. Berikut merupakan laporan laba rugi dari perusahaan dagang Marta yang mendapatkan laba bersih sebesar Rp56.187.500. Langkah selanjutnya yaitu membuat laporan perubahan ekuitas. Dengan cara modal awal pemilik dicatat sebelah kanan sendiri sejumlah Rp23.680.000, laba Rp56.187.500, dikurangi privilege pemilik Rp48.000.000. Jadi modal akhir pemilik di akhir periode yaitu Rp31.867.500. Yang terakhir adalah membuat neraca, di mana neraca ini berisi total dari aktiva dan total dari pasiva. Dari kedua total ini harus balance, harus sama totalnya, yaitu sebesar Rp116.907.500. Sekian presentasi dari jawaban soal praktek nomor 2 dari saya.
Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.